Halo Mbak Okta, apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Mbak. Saya baik, terima kasih Mbak Okta sudah mau datang ke sini ya. Jadi apa yang ingin Mbak Okta ceritakan? Ya, baik banyak sebenarnya ada beberapa hal sih yang Iya. pengen saya ceritakan. Bukan beberapa sih, Mbak, agak banyak, Mbak ya. Lumayan lah ya. Lumayan banyak hal yang ingin saya ceritakan. Kebetulan, Mbak, saya ini menggantikan pembina OSIS. Nah, saya sangat terkejut sekali sih, Mbak, sebenarnya ketika surprise lah, Mbak ya, ketika saya harus jadi pembina OSIS, di mana sebenarnya di sekolah ini saya baru mendapatkan penempatan. Nah, setelah mendapatkan penempatan, saya duduk dan mendapat amanah baru lah, Mbak ya. Iya. Hadiah sebenarnya ini, Mbak, hadiah menjadi pembina OSIS yang menurut saya cukup mengejutkan buat saya secara pribadi, karena saya tidak ada pengalaman dalam Jadi pembina ya, OSIS. berorganisasi ini saya tidak terlalu paham sebenarnya, dan saya tidak tahu langkah yang saya lakukan seperti apa. Dan ditambah ketika saya menjadi pembina OSIS, saya harus berhadapan dengan anak kelas 12 yang juga merupakan pembina OSIS, di mana saya ini sudah guru baru, tambah lagi saya menjadi pembina OSIS, saya belum bisa beradaptasi dengan baik dengan mereka. Dan setelah saya menjalankan suatu event di mana mereka menganggap bahwa saya ini pilih kasih yang katanya saya hanya dekat dengan kubu si B, saya tidak dekat dengan kubu si A. Padahal menurut saya sudah berusaha untuk mengakrabkan diri, saya berusaha untuk mendengarkan mereka, saya berusaha untuk membagikan tugas secara merata. Saya pernah mengatakan seperti itu ketika rapat. Nah, jangan tunggu dari ibu, semuanya berhak hadir, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Jadi semua pengurus OSIS di sini adalah semua pengurus OSIS di sini mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan dari saya. Saya sayang semuanya, saya juga mencintai semuanya tanpa adanya perbedaan. Namun ternyata ketika event berjalan, saya ingat sekali event itu adalah class meeting. Dimana ketika class meeting itu ada berbeda pendapat sehingga yang kelas pokoknya ada kelasnya lah, Mbak ya, nggak bisa sebutkan kelasnya, ada kubu tersebut yang mengatakan bahwa Ibu Okta ini dikasih seperti itu. Jadi buat jujur secara pribadi sudah saya shock banget menjadi pembina OSIS, tambah lagi dengan masalah seperti ini saya semakin sangat shock dan saya kayak apakah saya mengundurkan diri aja ya jadi pembina OSIS. Itu sih, Mbak, kendala yang sedang saya hadapi saat ini. Memang berat ya jadi pembina OSIS ya, sudah banyak kegiatan dan memang menyita waktu, apalagi namanya pembina OSIS itu harus bisa mengatur beberapa kepala ya kan, dan di situ memang anak-anaknya kan bermacam-macam modelnya, dan kita juga harus bisa mengetahui wataknya, harus mengetahui emosinya anak itu seperti apa, yang memang kita harus jadi orang yang memang mengertiin mereka seperti itu. Terkadang memang maksud kita hanya seperti ini, tapi anak-anak kita nggak adil, kan kayak gitu. Nah, dalam kejadian ini pas Mbak Okta dibilang anak-anak merasa nggak adil, merasa anak-anak itu Mbak Okta pilih kasih, pernah nggak Mbak Okta itu mengevaluasi setelah kegiatan? Kalau evaluasi setelah event, Mbak ya, Iya. atau kegiatan itu sering dilakukan sebenarnya. Beberapa event itu kami melaksanakan evaluasi. Namun ini evaluasi kinerja ya, Mbak ya. Iya. Yang kami lakukan hanyalah evaluasi kinerja. Namun untuk evaluasi sikap dan lain sebagainya itu belum pernah dilakukan sebenarnya. Dilakukan maksudnya secara keseluruhan itu pernah saya mengatakan bahwa tolong jangan biarkan teman-teman bekerja sendirian. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Nah, saya cuma mengatakan hal seperti itu aja, tanpa pernah melakukan evaluasi yang apa ya, Mbak ya, mungkin yang berbicara langsung ke mereka atau membahas tentang apa yang saya rasakan itu belum pernah saya lakukan. Karena saya takut sih, Mbak, apa ya, saya ini takut anak OSIS ini kan masuk lelah ya, Mbak ya, sudah dia belajar dari pagi sampai sore, dan mereka ini sebenarnya anak yang memiliki kegiatan lain di luar, ada yang ikut matching, ada yang ikut kegiatan organisasi PPR, pramuka dan lain sebagainya. Ditambah lagi mereka ikut OSIS, dan OSIS ini di sekolah kan termasuk yang agak padat ya jadwalnya. Dan ada ketakutan dari saya ketika saya apa ya, Mbak ya, ketika saya melaksanakan evaluasi, saya mengeluarkan uang dan lain sebagainya, mereka semakin menjadi bahkan mereka tidak aktif di OSIS menjadi pasif. Itu yang saya takutkan, Mbak, sebenarnya. Jadi yang Mbak takutkan ini karena anak-anak nanti ini ya di selain banyak kegiatan juga, takutnya anak-anak nanti ini salah mengartikan dari omongan Mbak itu, ya kan. Nah, dalam hal ini yang berkubu-kubu tadi ini, pernahkah Mbak
kalau pas ada waktu jam istirahat atau mungkin pas lagi waktunya santai, pernah nggak dipanggil kayak gitu nah untuk dibicarakan dari hati ke hati? Kalau untuk dipanggil sih kebetulan itu pernah, namun kalau untuk seperti yang Mbak sampaikan tadi itu belum pernah saya lakukan sih Mbak. Karena itu ada ketakutan dan saya belum siap sih kayaknya Mbak. Belum ada apa ya, keberanian mungkin dari saya ya Mbak ya. Ini juga salah saya sih, mungkin saya ini masih terlalu takut, mungkin karena baru Mbak ya jadi pembina ya, mungkin bisa kali Mbak ya, tapi saya agak ragu sih Mbak ya, gimana ya. Ya mungkin dicobanya anak zaman sekarang ini kan sukanya jalan-jalan, nongkrong ya kan, mungkin bisa dicoba dengan mungkin Mbak Okta yuk kita jalan yuk kayak gitu kan, habis itu kan diajakin nongkrong, mungkin dari situ mereka siapa tahu mau terbuka kan, kenapa sikap mereka seperti itu, kenapa berpikir kalau saya itu mungkin bersikap tidak adil, walaupun saya sudah merasa adil dengan sikap itu kayak gitu kan. Jadi biar mereka kita tahu juga mereka ini maunya seperti apa kayak gitu. Nah, atau ada yang mereka cemburuin dari dengan teman yang lainnya kah atau seperti apa, mungkin bisa melakukan hal itu kan Mbak. Ya sih Mbak, benar ya, mungkin kedepannya harus saya lakukan hal ini ya, supaya tidak ada apa ya namanya, mungkin benturan-benturan dalam organisasi ini ya, karena nanti akan berimpact lagi untuk kedepannya mungkin Mbak ya. Karena kan OSIS ini kan banyak kegiatan ya, hampir tiap bulan, bukan tiap bulan, tiap apa namanya ini, tiap seperti hari pendidikan, hari Kartini, ada event-event, setiap event-event selalu akan merayakan kegiatan itu. Jadinya kalau ada masalah seperti ini kan kasihan yang susah pembina OSISnya sendiri juga kan. Mungkin bisa Mbak ya selesai seperti Mbak katakan tadi, mungkin ya anak sekarang ngafe lah kali ini ya, ngafe bareng, atau mungkin kami sediain ngumpul-ngumpul bareng bicara atau makan-makan apa ya, gitu kan di rumah, mungkin di rumah saya atau di mana gitu kan, tambah akrab ya, siapa tahu apa ya Mbak ya, memunculkan lah keakraban dari kami, mungkin juga secara pribadi, mungkin karena saya pembina baru, mereka juga mungkin masih kaget, masih butuh adaptasi ya menerima saya, walaupun sudah beberapa kegiatan sebenarnya, tapi nanti bisa saya lakukan sih seperti apa yang Mbak sampaikan tadi. Bisa saya coba mungkin kumpul-kumpul bareng sama mereka, entah nanti kami di kafe atau mungkin di rumah saya, atau mungkin sekedar goreng-goreng pisang Mbak ya, atau minum-minum es bareng ya kan ya, nggak harus yang mahal-mahal lah kan, setidaknya kami coba bareng, walaupun sebenarnya ini sih 50 orang Mbak sebenarnya, ya lumayan banyak sih. Mungkin kayak lebih bagusnya itu ngumpul-ngumpul bareng di rumah kah atau bagaimana, atau mungkin kegiatan seperti kayak mungkin jajan ke Tanah Kuning rame-rame. Tanah Kuning ya, wisata ya, bisa kan, atau mungkin Car Free Day ya kan, pas hari Minggu kan bisa nongkrong di tepian, mungkin kan kayak gitu. Bisa mungkin nanti saya coba bawa anak-anak saya coba berkomunikasi dengan mereka. Mungkin kedepannya yang Mbak sampaikan tadi akan saya lakukan agar menimbulkan keakraban dari mereka. Saya berharap, mohon doanya juga Mbak ya, semoga anak-anak OSIS ini bisa semakin akrab dan saya pun juga bisa semakin bisa menjadi pembina yang terbaik untuk mereka. Menurut saya Mbak Okta ini sudah jadi pembina OSIS yang baik, banyak kegiatan yang sudah Mbak Okta lakukan, sukses semua kegiatannya berjalan dengan baik, tanpa ada kerjasama mungkin kegiatan itu tidak akan terjalan sesuai dengan maksimal dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kira-kira kapan Mbak Okta akan lakukan? Sepertinya sih minggu depan Mbak ya, di Jumat sepertinya, karena anak-anak kan pulang cepat setengah 12 ya, jam 11 lah itu pulang kan, jadi sore itu kami bersama mereka kumpul bareng. Nah, nanti bagaimana kegiatannya nanti kami yang atur. Tapi di situ tujuannya untuk evaluasi sih, evaluasi apa yang telah kami laksanakan, evaluasi bagaimana kinerja kami, evaluasi tentang mungkin apa yang kami rasakan. Siapa tahu juga sebenarnya mereka merasakan hal yang sama, cuman kami ini sama-sama gengsi atau sungkan mungkin Mbak ya. Mungkin kedepannya itu sih yang masih lakukan Mbak. Baik, saya tunggu nanti di minggu depan kabar baiknya seperti apa hasil dari evaluasi dan ngumpul-ngumpulnya. Jadi Mbak bisa melakukan evaluasi tapi santai ya kan, yang tujuannya untuk mengetahui keadaannya mereka kenapa seperti itu, bersikap seperti itu. Terima kasih Mbak Okta sudah datang kemari ya menceritakannya. Semoga masalah Mbak Okta semua bisa terselesaikan ya kan, mendapat titik temunya dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih berkat berbicara, mengungkapkan apa yang saya rasakan dengan Mbak ini, membuat saya merasa lega